Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angel Gloria Unique Foe. Saya perwakilan dari kelompok 1 dan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan adaptasi fisiologis dan psikologis pada ibu hamil trimester 3 primigravida dengan anggota kelompok Adelvina Lulu, Adriana Balimema, Alberto Nurak, Angelian Lodalungi, Angel Foe, Anissa Nurul Afra, Afril Estefantino, dan yang terakhir itu ada Bartes Joshua dengan dosen pembimbing Ibu Antonia Helena Hamu, SCAP NS MCAP, Program Studi D3 Keperawatan Kupang, Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. Ilustrasi kasus, seorang perempuan umur 25 tahun dengan G1P0A0 dengan umur kehamilan 34 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan sulit tidur karena sesak nafas dan selalu berpikir bagaimana nanti melahirkan dan apakah bayi dan dia akan baik-baik saja. Yuk simak bersama apa itu kehamilan trimester ketiga dan perubahan adaptasi fisiologis dan psikologis apa saja yang terjadi pada ibu dengan kehamilan trimester ketiga. Apa itu kehamilan trimester ketiga? Kehamilan trimester ketiga merupakan kehamilan dengan usia 28 sampai 40 minggu di mana merupakan waktu mempersiapkan kelahiran dan kedudukan sebagai orang tua seperti terpusatnya perhatian pada kehadiran bayi sehingga disebut juga sebagai periode penantian. Selanjutnya, ayo kita pelajari perubahan apa saja yang terjadi pada masa kehamilan. Perubahan pertama pada kehamilan adalah perubahan fisiologis. Yang pertama itu perubahan sistem reproduksi, yaitu 1. Perut semakin membesar dan mengencang, yaitu di mana rahim terus membesar untuk menampung janin yang semakin berkembang. Hal ini dapat menyebabkan rasa tidak nyaman seperti sesak nafas, heartburn, dan kesulitan bergerak. Yang kedua itu pergerakan janin semakin terasa. Nah, janin yang semakin besar dan aktif akan menghasilkan pergerakan yang lebih terasa di perut ibu. 3 itu ada keluarnya kolostrum. Kolostrum itu adalah cairan berwarna kuning keemasan yang merupakan awal dari ASI mulai keluar dari puting payudara. Yang keempat itu ada penurunan posisi janin. Nah, janin biasanya akan turun ke posisi kepala di bawah menjelang persalinan. 2. Perubahan pada sistem pencernaan, yaitu 1. Konstipasi, yaitu di mana peningkatan kadar progesteron dan pembesaran rahim dapat memperlambat pergerakan usus sehingga menyebabkan konstipasi. Yang kedua itu ada mual dan muntah. Nah, mual dan muntah yang biasanya terjadi di awal kehamilan akan dapat kembali muncul di trimester ketiga meskipun biasanya tidak separah di awal kehamilan. Yang ketiga ada heartburn. Heartburn adalah rasa panas di dada akibat asam lambung naik ke kerongkongan yang dimana dapat terjadi lebih sering due to pembesaran rahim yang menekan pada lambung. 3. Pembengkakan pada sistem sirkulasi, yaitu yang pertama pembengkakan kaki dan tangan yang dimana peningkatan volume darah dan retensi air dapat menyebabkan pembengkakan kaki dan tangan terutama di malam hari. 2. Varises. Varises atau pembengkakan pembuluh darah vena di kaki dapat terjadi akibat peningkatan tekanan darah dan volume darah. Ketiga, peningkatan denyut jantung. Nah, pembesaran rahim yang menekan diafragma dapat menyebabkan sesak nafas terutama saat berbaring terlentang. 3. Hidung tersumbat. Peningkatan aliran darah ke hidung dapat menyebabkan hidung tersumbat atau rintisis kehamilan. 4. Ada perubahan sistem muskuloskeletal, yaitu yang pertama ada nyeri punggung. Nyeri punggung dapat terjadi akibat peregangan ligamen dan otot dan pembesaran rahim dan perubahan postur tubuh. Kedua, sakit pinggang. Sakit pinggang dapat terjadi akibat tekanan rahim pada saraf di area pinggang. Kita masuk pada perubahan fisiologis, yaitu 1. Perubahan emosional yang terdiri dari kecemasan, ketakutan akan proses persalinan, kesehatan bayi dan tanggung jawab sebagai orang tua adalah hal yang wajar.
2. Ketidaksabaran. Ibu hamil mungkin merasa ingin segera bertemu bayinya dan frustasi dan ketidaknyamanan fisik yang dialami. 3. Depresi. Perubahan hormon dan stres dapat menyebabkan depresi pada beberapa ibu hamil. 4. Kegelisahan. Ibu hamil mungkin merasa sulit untuk fokus dan tidur nyenyak. 4. Kemudian, perubahan emosi ini yang cepat dan mudah menangis adalah hal yang biasa terjadi. Perubahan pikiran. 1. Preokupasi dengan bayi. Ibu hamil mungkin banyak memikirkan tentang bayinya seperti penampilan, kesehatan, dan kepribadiannya. 2. Kekhawatiran tentang persalinan. Rasa takut akan rasa sakit dan komplikasi persalinan adalah hal yang wajar-wajar saja. Ketiga, ketidakpastian tentang masa depan. Ibu hamil mungkin merasa cemas tentang bagaimana mereka akan mengasuh bayi dan bagaimana kehidupan mereka akan berubah. Perubahan perilaku. Menarik diri. Ibu hamil mungkin ingin menghabiskan lebih banyak waktu sendiri dan menghindari interaksi sosial. Kedua, mencari dukungan. Ibu hamil mungkin akan lebih sering berbicara dengan pasangan, keluarga, dan teman tentang perasaan yang dialaminya. Ketiga, membuat persiapan persalinan. Ibu hamil mungkin mulai menyiapkan perlengkapan bayi dan belajar tentang cara merawat bayi. Keempat, mengubah pola makan. Ibu hamil mungkin ingin makan lebih banyak atau lebih sedikit dari biasanya. 5. Mengubah pola tidur. Ibu hamil mungkin sulit tidur nyenyak karena ketidaknyamanan fisik dan kecemasan. Ini saya akan menjelaskan tip dan trik apa saja yang dapat dilakukan oleh ibu hamil trimester ketiga untuk mengatasi perubahan fisiologis dan psikologis. 1. Fisiologis. Istirahat yang cukup. Tidurlah minimal 7-8 jam per malam dan istirahatlah sejenak beberapa dalam sehari. 2. Makan makanan yang sehat dan bergizi. Konsumsi makanan yang kaya akan zat besi, kalsium, dan protein untuk mendukung kesehatan ibu dan janin. 3. Minum air putih yang cukup. Ibu dianjurkan minum air putih minimal 8 gelas per hari untuk membantu mencegah dehidrasi dan pembengkakan. 3. Olahraga secara teratur. Lakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki, berenang, atau yoga untuk membantu meningkatkan stamina dan mengurangi rasa nyeri. Keempat, gunakan pakaian yang longgar dan nyaman, yaitu dimana hindari memakai pakaian yang terlalu ketat untuk membantu mengurangi rasa tidak nyaman. 5. Kelola stres dengan baik. Lakukan kegiatan yang membantu ibu rileks seperti meditasi, yoga, atau mendengarkan musik. 6. Ikuti kelas persiapan persalinan. Kelas ini dapat membantu ibu mempelajari tentang proses persalinan dan teknik pernapasan yang dapat membantu saat persalinan. 2. Psikologis, yaitu pertama, berkomunikasi. Bicarakan dengan pasangan, keluarga, atau teman tentang perasaan yang dialami oleh ibu hamil. 2. Bergabung dengan kelompok ibu hamil. Di sini berbagai pengalaman dengan ibu hamil lain dapat membantu ibu merasa lebih terhubung dan didukung. Ketiga, istirahat yang cukup. Pastikan ibu mendapatkan tidur yang cukup dan makan makanan yang sehat. 4. Olahraga. Lakukan olahraga ringan secara teratur untuk membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood ibu hamil. Keempat, teknik relaksasi, yaitu pelajari teknik relaksasi seperti yoga, meditasi, atau penapasan dalam untuk membantu mengelola stres dan kecemasan. Yang terakhir itu ada mencari bantuan profesional. Jika ibu mengalami depresi, kecemasan, atau masalah kesehatan mental lainnya, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional dari psikolog atau psikiater. Meskipun tubuhmu berubah dan perasaanmu bergejolak, ingatlah bahwa kamu sedang menciptakan kehidupan baru bagi bangsa dan negara. Semoga tip dan trik ini dapat membantu ibu dalam mempertahankan adaptasi perubahan fisiologis dan psikologis dalam menghadapi kehamilan ibu pada trimester ketiga. Semoga bermanfaat.